Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kuasanya Allah masih berkenan untuk memberikan kita nikmat. Karena ini adalah salah satu hal yang juga disenangi oleh Allah dan juga para penduduk langit ketika kita sebagai seorang muslim mau untuk menyempatkan waktu kita, salah satunya adalah untuk menuntut ilmu. Kemudian kita bersolawat kepada Nabiullah kita, junjungan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua sudah mengetahui bahwasanya Nabi kita ini itu adalah orang yang paling sempurna. Bahkan sebaik-baik bagi kita untuk mencari teladan itu adalah Nabiullah Muhammad. Jadi tidak ada seorang pun yang pantas untuk kita naikkan namanya untuk menggantikan Nabiullah Muhammad SAW dalam kita mencari sosok teladan yang baik. Karena beliau itu di dalam kehidupannya itu sangat sempurna sekali. Dari akhlak beliau, kemudian adab beliau, kemudian ilmu beliau yang sempurna itu tidak ada yang bisa menandinginya di zaman sekarang ini. Bahkan kemuliaan beliau itu tidak ada tandingannya dengan orang yang paling mulia di hadapan kita. Baik itu secara kasta itu dengan kita beliau lebih tinggi, akan tetapi orang tersebut tidak akan bisa menggantikan teladannya Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mizanul akbar, timbangan terbesar untuk seorang muslim mencari tolak ukur dalam berkehidupan di dunia ini. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menginginkan kehidupan yang tenang, kemudian kedudukan yang mulia di antara manusia, bahkan di sisinya Allah Subhanahu wa taala, itu terlebih dahulu sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Bahkan sebelum diminta pun beliau sudah mencontohkan bagaimana menjadi seorang manusia, bagaimana menjadi seorang hamba yang hatinya itu bersih dan kehidupannya itu penuh dengan ketenangan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya diamanahi di setiap malam Selasa atau hari Senin ba'da maghrib, itu di pekan pertama dan pekan ketiga, insyaallah kita akan mengkaji bersama-sama salah satu kitab yang kitab itu tipis
Kalau di PDF-nya itu hanya 49 halaman. Kalau di cetakan yang saya bawa ini sama. Bahkan lebih sedikit 48. Hanya 48 halaman. Kitab ini berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Ashrun berarti 10, qawaid itu kaidah. Di sini judulnya 10 kaidah fi tazkiyatin nafs, di dalam ilmu tazkiyatun nafs, atau bahasa kita itu ngresiati. Di sini kitab ini nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke kitab tersebut, saya ingin menukil sebuah nasihat yang disampaikan oleh ulama kita. Beliau banyak sekali diikuti oleh masyarakat di Indonesia ini terutama. Beliau adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di dalam sebuah nasihatnya, beliau menyampaikan, man tafaqqaha fi dinillahi azza maqamuhu. Man tafaqqaha fi dinillah, barang siapa yang mendalami ilmu agama. Nah, di sini yang dimaksud ilmu agama itu adalah dinillah, berarti agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah agama Islam di zaman kita ini. Azza maqamuhu, maka akan mulialah kedudukannya. Tidak hanya kedudukan dia di dunia saja, tetapi kedudukannya pula di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwasanya orang yang bisa dapat kemuliaan itu bukan hanya orang yang belajar saja, tetapi disebutkan oleh beliau sangat spesifik, sangat jelas. Di sini disebutkan yang dimaksud dengan mendalami agama itu adalah memahami secara menyeluruh agama Islam. Jadi tidak hanya sepotong demi sepotong, akan tetapi semuanya. Nah, ini syarat yang, kalau saya pribadi, ini syarat yang sangat berat sekali. Beliau menyebutkan bukan hanya hukum-hukum dasar ketika kita beribadah, tapi juga memahami makna di balik itu semua. Juga memahami hikmah apa saja yang ada di dalam ilmu agama tersebut. Dan juga kemudian bagaimana kita menerapkan ilmu agama tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kemuliaan seseorang itu tidak serta-merta dilihat dari seberapa banyak gelar yang ada di belakang namanya. Tidak sekedar orang yang menjadi nomor satu di negaranya. Akan tetapi kemuliaan seseorang itu dilihat dari pemahaman dan pengamalan dalam dia beragama. Mau dia jadi presiden, kalau dia secara pemahaman agama itu kurang, ya tidak bisa mendapatkan kemuliaan ini. Walaupun di sisi lain dia akan mendapatkan kehormatan sebagai seorang pemimpin negara. Tapi di sisi Allah ini akan susah, karena dia tidak memiliki pemahaman agama yang baik. Maka itu menjadi motivasi untuk kita semua agar terus-menerus mendalami ilmu agama ini tiada henti, sampai nanti kalau disebutkan di salah satu mahfudhat itu kan, tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai masuk ke liang lahat.
Maka kalau kita belum dimasukkan oleh saudara kita, belum dimasukkan oleh tetangga kita itu masuk liang lahat, maka masih wajib untuk kita untuk menuntut ilmu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Asy-Syafi'i melanjutkan nasihatnya, "Wa man ta'allamal Qur'ana 'azumat qimatuhu." Ada yang menyebutkan lebih spesifik lagi. Nah, jadi mungkin ini satu perguruan tapi beda murid. Yang satu menyebutkan wa man ta'allamal Qur'an, yang satu lagi ada yang menyebutkan wa man hafizul Qur'an. Tapi saya akan memilih kata yang lebih luas pemahamannya, yaitu wa man ta'allamal Qur'an. Karena belajar Al-Qur'an itu tidak berhenti kepada kita memperlancar bacaan kita, kemudian terus menerus memperbaiki bacaan kita, tapi belajar Al-Qur'an itu bisa melancarkan bacaan kita, kemudian menghafalnya juga termasuk di dalamnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Qur'an ini, wa man ta'allamal Qur'an azumat qimatuhu, itu disebutkan azumat qimatuhu, maka besarlah nilai yang ada di dalam dirinya. Ini sudah tidak asing lagi di antara kita ketika kita memiliki sebuah komunitas di masyarakat kita, kemudian ada seorang yang dia itu mungkin mempunyai hafalan yang banyak, atau bahkan bisa disebut orang tersebut mungkin terhadap hafalannya, maka nilai yang kita berikan kepada orang tersebut pasti tidaklah sedikit. Pasti akan kita berikan nilai orang tersebut lebih tinggi daripada orang biasa. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pengingat juga untuk kita bahwasanya kita ini walaupun masih mungkin yang masih muda dan juga sampai yang sudah tua, itu terus-menerus mau belajar Al-Qur'an. Di sini yang saya tekankan mungkin adalah belajar membacanya. Mungkin di antara kita masih ada yang belum lancar membacanya, tapi itu juga harus menjadi penyemangat kita agar kita terus mau belajar membaca Al-Qur'an. Dan juga berusaha untuk menghafalkannya. Walaupun ketika kita menghafalkan satu ayat, kemudian kita hafal satu ayat tersebut, dan kita lanjutkan ke ayat kedua, dan ketika kita sudah hafal ayat kedua, kita gabungkan ayat pertama dan kedua, ayat pertamanya hilang. Itu tidak apa-apa. Yang penting kita mau berusaha agar diri kita ini setidaknya memiliki hafalan di antara surat-surat yang sudah Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus belajar memahami isi Al-Qur'an, walaupun kita tidak paham-paham apa sih yang dimaksud ini. Yang tadinya berbicara tentang bulan, kok tiba-tiba berbicara mengenai orang beriman. Kan itu jelimet itu. Kalau enggak dipelajari terus-menerus. Maka kita harus memotivasi diri kita untuk belajar sedikit demi sedikit memahami isi Al-Qur'an, walaupun tidak sepenuhnya apa yang sudah kita pelajari itu faham. Tidak sepenuhnya di otak kita itu menerima. Karena kan ada orang yang ketika mendengar satu kalimat, otaknya itu langsung menerima. Tapi ada juga yang orang itu ketika mendapatkan satu kalimat baru, otaknya itu tidak langsung menerima. Dia harus muter-muter
mungkin berapa kali putaran baru dia paham, oh maksudnya ini toh. Nah, kemudian dilanjutkan dari penjelasan wa man ta'allamal Qur'an tadi, yang terakhir adalah terus berusaha mengamalkannya, walaupun ketika kita mengamalkan dari apa yang kita pahami itu tidak atau belum sempurna sebagaimana Rasulullah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dua nasihat awal, masih banyak ini. Sebelum kita masuk ke kitab pembahasan tentang hati, maka sebisa mungkin kita dahului dengan kalimat penyemangat, kalimat motivasi untuk tidak berhenti di tengah jalan atau bahkan setelah ini tidak melanjutkan lagi untuk belajar. Dilanjutkan lagi oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau setelah menyebutkan yang pertama ilmu agama, kemudian yang kedua adalah Al-Quran, dan yang ketiga beliau menyebutkan adalah ilmu fikih. Nah, di sini ilmu fikih ini kan banyak sekali. Ya fikih sholat lah, ya fikih sholat jenazah lah, kemudian fikih haji lah, fikih wanita lah, kan itu banyak sekali. Fikih bapak lah, tapi belum ada itu. Nah, kan kita kalau tidak ada yang membimbing kita kan bingung juga. Belajar mana dulu ini? Tiba-tiba di masyarakat kita itu ada orang meninggal. Kemudian kita belum pernah belajar fikih tentang jenazah. Bingung juga kita. Kemudian tiba-tiba kita harus diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Kita juga belum pernah belajar ilmu fikih tentang sholat. Nah, di sini para ulama menyebutkan satu istilah, itu ada istilah namanya fikih prioritas. Apa itu fikih prioritas? Fikih prioritas itu ilmu fikih atau ilmu yang harus kita pelajari, yang itu wajib awal sekali kita pelajari, itu biasanya para ulama menyebutkan biasanya berkaitan tentang rukun Islam. Entah itu sholat, kan nggak mungkin kita sholat 5 waktu sehari nggak tahu syarat sahnya, kemudian nggak tahu sunah-sunahnya, kan ya masa seperti itu. Maka belajar ilmu fikih sholat itu wajib untuk kita setiap muslim. Kemudian puasa, kita kan juga diwajibkan untuk berpuasa setiap tahun itu 1 bulan. Maka itu juga wajib untuk kita pelajari. Karena itu kaitannya adalah diri kita dengan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zakat juga sama. Kemudian haji juga sama. Nah, gimana kalau kita sudah mempelajari semua itu yang menjadi dasar dalam kita beragama Islam itu? Sholat, puasa, zakat, haji kita sudah selesai. Ya maka kita akan diwajibkan lagi dengan prioritas lain. Kalau misal kita menjadi seorang pedagang misalkan, maka kita juga harus belajar yang namanya ilmu fikih perdagangan. Bagaimana Nabi itu jual belinya dengan orang Muslim, kemudian bermuamalahnya dengan orang yang bukan Muslim, itu kan ada disebutkan semuanya. Maka kita harus mempelajarinya itu. Atau kita berprofesi mungkin sebagai seorang pemimpin. Entah itu paling rendah kita adalah pemimpin diri kita, nah, maka kita juga harus belajar itu. Atau kita sebagai seorang mu'alim, sebagai seorang guru, maka kita harus belajar juga mengilmui diri kita, bagaimana kita mengajar kepada murid-murid kita.
Beliau mengatakan wa man talabal fiqha naila qadruhu. Ketika seorang itu mempelajari ilmu fikih, maka kemampuannya itu akan terus berkembang. Jadi ketika orang itu sudah belajar misalkan ilmu fikih sholat, maka dia akan tertarik untuk belajar fikih yang lainnya, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, dan seterusnya itu. Dan ada seorang ulama mengatakan, ulama izdada fikrur rajul, semakin luas atau semakin bertambah izdada fikrur rajul, pemahaman seseorang atau wawasan seseorang itu, aqalla inkaruhu linnas, maka orang tersebut akan lebih sedikit menyalahkan orang lain. Ini susah banget, Pak. Kita kalau udah belajar satu ilmu yang menurut kita itu srek di hati kita, misalkan sholat misalkan, takbiratul ihram itu. Kalau kita sudah belajar satu ilmu, misalkan tangannya itu harus diangkat sampai dengan daun telinga, kemudian kita melihat orang lain itu hanya mengangkat sampai pundak saja, itu di hati itu rasanya kok beda tuh sama yang tak pelajari. Jojo orang itu salah belajarnya dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya kita akan mendapati diri kita seperti itu ketika wawasan kita, ketika pengetahuan kita tentang ilmu itu masih belum bisa dikatakan banyak. Wawasan kita itu belum luas. Maka kita akan sering menggunakan parameter diri kita. Kan beragama ini nggak boleh kalau kita menggunakan parameternya diri kita sendiri, nggak boleh. Parameternya itu ya Quran, kemudian hadis. Kalau kita nggak bisa memahami dua hal tersebut dengan ilmu kita yang terbatas ini, maka kita mengikuti para sahabat. Nah, kita nggak ketemu sahabat. Kemudian disebutkan lagi tabiin, kita juga nggak ketemu tabiin. Kemudian disebutkan lagi tabiut tabiin, kita juga nggak ketemu. Maka kita akan mengambil jalur terdekat terhadap kita, yaitu para ulama yang ada di sekitar kita. Nah, itu udah jauh lagi nanti fikih toleransi. Fikih toleransi ini masih dalam satu agama, yaitu agama Islam. Masih dalam satu agama. Ini berat sekali, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan guru kami pernah menyampaikan, Syekh Ahmad Asy-Syihabi itu pernah menyampaikan, kalau pengen menjaga hati kita itu untuk tidak gampang seuzon sama orang itu, kan kita bisa melihat penampilan orang. Misalkan kita masuk ke dalam sebuah masjid yang belum kita pernah masuki, kemudian kita sholat di dalamnya, setelah selesai sholat kita melihat imamnya itu tidak sesuai dengan kita, atau mungkin yang biasanya sholat subuhnya pakai kunut, di situ imamnya nggak pakai kunut. Kemudian kita keluar dari masjid situ menilai gimana sih ini imamnya dan lain sebagainya. Maka guru kami Syekh Ahmad Asy-Syihabi itu agar hati kita itu tidak mudah untuk merasa lebih dari orang lain, beliau memberikan pelajaran kepada kami itu, kalau lihat orang baru, sebisa mungkin yang pertama terucap di dalam hati kita itu, walaupun orang tersebut secara penampilan dibandingkan kita mungkin mendingan kita, maka beliau mengatakan orang tersebut itu kayaknya lebih baik daripada aku. Kalau udah begitu tuh, biasanya seuzon kita itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Kita akan lebih banyak husnuzon kepada orang lain. Karena
ketika orang itu keilmuannya itu menurut dia sudah sesuai, akan tetapi di luaran sana masih banyak sekali ilmu yang belum dia pelajari. Kemudian dia gampang sekali menyalahkan orang lain, mengoreksi kesalahan orang lain. Biasanya itu kehidupannya nggak bakalan tenang. Setiap hari itu ada aja yang dicari dari keluputan orang di sekitarnya. Orang ini kok bajunya bau sekali, nggak pernah dicuci apa gimana? Atau orang ini kok sandalnya sisian, yang satu merah, yang satu ungu. Ya kan, hidup kita itu setiap hari akan tidak tenang karena terus-menerus mencari kekurangan dari orang lain. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, wa man 'arafal haditsa, barang siapa yang memahami hadis, qawiyat hujjatuhu, maka akan kuat hujjahnya ketika dia berbicara itu, ketika dia ngomong itu, orang yang ada di sekelilingnya itu tiba-tiba dengan ucapan yang dia katakan itu setuju gitu. Walaupun sebelumnya tidak pernah ngobrol sama orang tersebut. Nah, ini biasanya ciri-ciri orang yang hujahnya kuat ini, itu orang yang sudah belajar ilmu hadis. Karena seseorang itu disebutkan di dalam penjelasannya, seseorang itu tidak akan mudah terombang-ambing atau tidak mudah labil dalam mengerjakan sesuatu ketika dia sudah banyak belajar ilmu hadis. Dan dilanjutkan lagi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang ke-5, wa man nazara fi nahwi. Ini kalau kalimat lebih luasnya, wa man nazara fil lughah al-arabiyyah raqqa tab'uhu. Barang siapa yang mendalami ilmu bahasa Arab. Kalau di sini yang saya tuliskan di sini ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu kan itu turunannya ilmu bahasa Arab. Maka raqqa tab'uhu, biasanya orang yang sudah belajar bahasa Arab itu akan lembut perilakunya, akan lembut perangainya. Nah, kalau misalkan kita sudah belajar bahasa Arab, bahkan kita juga sudah masuk ke ilmu bahasa Arab yang lebih tinggi lagi, atau mungkin kita sudah menghafalkan di dalam Islam itu ada matan-matan atau syair-syair tentang ilmu itu. Kalau di bahasa Arab itu yang terkenal adalah Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian kalau di sirah itu ada nanti Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Kemudian dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nanti biasanya setiap ilmu itu para ulama akan membuatkan syair agar gampang para muridnya itu menghafalkan ilmunya. Ilmu hadis nanti ada syairnya sendiri atau matanya sendiri. Ilmu bahasa Arab pun juga sama. Salah satu contohnya itu Imriti mungkin. Kemudian Alfiyah Ibnu Malik yang 1000 bait itu. Kalau di ilmu sirah itu yang paling saya pernah pelajari itu Al-Urjuzah Al-Mi'iyah 100 bait. Bagaimana keadaan Nabi dari sebelum Nabi lahir sampai dengan meninggalnya Nabi. Nah, biasanya ada juga orang yang di sekeliling kita itu sudah belajar bahasa Arab, bahkan bahasa Arabnya itu dibandingkan kita itu antara langit dan bumi. Ngomong bahasa Arab itu sudah nggak pakai mikir lagi. Bahkan baca kitab yang tidak ada harokatnya itu gampang sekali bagi dia. Tapi
dari lisannya itu masih ada kata-kata yang tajam keluar, atau dari perkataannya itu masih banyak sekali celaan. Nah, di sini pentingnya ilmu yang akan kita pelajari, yaitu ilmu melembutkan hati. Karena tidak semua orang yang belajar bahasa Arab itu mereka juga belajar ilmu melembutkan hati. Maka ya bisa kita lihat orang yang sudah belajar bahasa Arab, perangainya juga tidak baik, kemudian perkataannya juga tidak baik, dan seterusnya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menutup dari serangkaian 5 ilmu yang beliau sebutkan tadi. Yang pertama belajar agama, yang kedua belajar Al-Quran, kemudian yang ketiga belajar fikih, yang keempat belajar hadis, yang kelima belajar bahasa Arab. Dan dengan segala kemuliaan dan kedudukan yang akan diraih ketika sudah melampaui 5 ilmu tersebut, maka Imam Asy-Syafi'i menutup nasihatnya dengan sebuah kalimat, wa man lam yasun nafsahu. Kalau orang itu lam yasun pakai asad, lam yasun nafsahu, gak menjaga nafsunya, lam yasunhul ilmu, maka ilmu itu juga tidak akan pernah melindunginya. Nah, ini peringatan juga untuk kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ilmu yang tuntas itu, kan ada ilmu yang tuntas, ada ilmu yang tidak tuntas. Itu kalau ilmu yang tuntas itu akan mempengaruhi perilaku seseorang, juga akan mempengaruhi akhlak seseorang. Kalau ilmunya itu tidak tuntas, maka ya perilakunya akan sama saja. Sama saja dia menuntut ilmu ataupun tidak, ya sama saja. Karena disebutkan sama Imam Syafi'i tadi, wa man lam yasun nafsahu lam yasunhu al-ilmu. Ya ilmunya nggak bakalan menjaganya. Orang dia tidak mau menjaga nafsunya. Dia tidak mau menjaga dirinya dari kejelekan hawa nafsu itu. Dan ketika orang itu sudah mendapatkan semua ilmu yang disebutkan di atas tadi, akan tetapi dia tidak menjaga nafsunya sendiri, tidak dia jaga, maka ilmu yang sudah dia dapat itu ya akan hanya menjadi ladang informasi saja untuk dirinya, tidak berguna untuk kehidupannya. Dan ilmu tersebut tidak akan bisa menjadi penerang dirinya menjalani kehidupan di dunia ini. Dan bisa dipastikan kalau orang menjalani kehidupannya itu dalam keadaan kegelapan, maka balasannya pun sudah jelas disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Sudah adzan Isya. Kita masih membahas satu nasihat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini satu menit lagi, insyaallah. Tadi saya menargetkan malam ini sampai biografinya penulis, tapi qadarullah tidak sampai. Semoga ada waktu lagi kita meneruskan. Sebagai penutup, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mau mempelajari semua ilmu tadi, maka kita harus ingat pesan Imam Asy-Syafi'i, kita harus menjaga hawa nafsu kita dari ditunjukkan oleh ilmu yang sudah kita pelajari. Ini menjadi motivasi untuk kita, bukan menjadi penghalang kita untuk belajar ilmu agama.
bukan menjadikan kita berhenti belajar bahasa Arab dan lain sebagainya tadi, ilmu yang sudah disebutkan tadi. Maka mari kita bersama-sama menjaga motivasi belajar kita di dalam menuntut ilmu agar bisa membentengi diri kita setidaknya dari panasnya api neraka. Nauzubillah. Semoga kita dijauhkan dari pembalasan dengan seburuk-buruknya balasan. Semoga kita berdoa dan kita berdoa semoga Allah berikan kepada kita balasan dengan sebaik-baik balasan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.